Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang para penyebar Islam di Nusantara yang nanti kita bagi menjadi dua. Pertemuan sekarang ini adalah para penyebar Islam di Nusantara yang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Tentu kalian pernah dengar, yaitu 9 wali yang menyebarkan Islam mulai dari Jawa hingga ke Nusantara. Dan nanti pada bagian kedua, para penyebar Islam di Nusantara adalah para ulama atau kiai-kiai, para syekh yang terkenal asli dari Nusantara dan punya peran menyebarkan Islam setelah Wali Songo. Nah, pembahasan tentang Wali Songo ini kita awali dengan mengenal 9 wali. Wali Songo ini hidup pada masa peralihan kekuasaan Hindu-Buddha kepada Islam Nusantara, yakni sekitar abad 15 hingga 16 Masehi. Wali Songo juga merupakan para pencipta peradaban baru, kebudayaan masyarakat baru dengan peran yang unik. Ada yang sebagai tabib, ada yang sebagai pemimpin politik, ada yang sebagai kreator seni, dan lainnya. Jadi bukan hanya sekedar berdakwah atau mengajak orang masuk Islam, tapi juga menciptakan kebudayaan, menciptakan peradaban, dan menciptakan tatanan masyarakat baru yang lebih Islami, masyarakat baru yang lebih mempunyai nilai-nilai Islam. Kita kenal yang pertama. Oh iya, sebelum masuk yang pertama, kita lihat ini adalah 9 wali Songo, mulai dari Maulana Malik Ibrahim yang merupakan wali yang tertua di antara 9 wali, sesepuh dari semuanya, hingga kepada Sunan Muria yang paling muda. Maulana Malik Ibrahim ini adalah ayah dari Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah guru dari seluruh wali-wali yang 7. Dan kita akan membahas satu persatu. Di antara 9 wali ini memang hubungannya ada yang, di antara mereka ada yang hubungannya adalah hubungan antara guru dengan murid, atau murid dengan guru, dan juga ada yang hubungannya adalah ayah dengan anak, ada juga yang hubungannya adalah mertua dengan menantunya. Ini menunjukkan bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang sangat erat, hubungan emosional yang sangat kuat, sehingga memang menyebarkan Islam atau mengajak masyarakat Nusantara untuk menjadi Islam itu dengan kekompakan dan dengan semangat yang tinggi, karena ada ikatan emosional yang ini, kekeluargaan. Namun lebih daripada itu, kalian perlu tahu bahwa seluruh Wali Songo ini adalah keturunan dari Sayyidina Husain bin Ali, Sayyidina Husain bin Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah, yaitu putra, semuanya keturunan dari putranya Sayyidina Husain, putra dari Sayyidina Ali, putra dari Siti Fatimah, putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan satu tidak, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini, Sunan Kalijogo ini adalah asli dari Nusantara. Yang mengatakan seperti itu. Ini bisa menunjukkan bahwa Wali Songo itu adalah para habaib atau para sayyid-sayyid keturunan Rasulullah yang datang ke Nusantara tidak melalui jalur politik. Sebagaimana kita tahu, para keluarga Rasulullah yang mulia ini tidak ada satupun yang berada di lingkar kekuasaan daulah-daulah, baik daulah Umayyah, Abbasiyah, hingga Turki Ottoman, itu tidak ada. Jadi kalau ada teori yang mengatakan bahwa Wali Songo ini adalah utusan dari seorang pemerintah atau satu dinasti pemerintahan Islam tertentu, maka tidak. Secara politis, mereka datang ke Nusantara tidak dengan secara politis, tapi secara sosial. Datang ke Nusantara, yaitu dengan cara berdagang, kemudian berbaur dengan masyarakat. Jadi bukan utusan dari kekuasaan atau dari dinasti Islam manapun. Wali Songo masuk dengan cara sosial, berbaur dengan masyarakat. Yang pertama yang kita kenal yaitu Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim, nama lainnya yaitu Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi.
dikatakan juga Syekh Maghribi. Maulana Malik Ibrahim merupakan putra dari Syekh Maulana Jumadil Kubro, kakak kandung dari Maulana Ishaq. Jadi Syekh Jumadil Kubro ini yang makamnya ada di Semarang. Apabila kalian berjalan, apabila kalian mau ke arah Demak misalnya, kemudian keluar di Semarang, tol sekarang itu nanti putar balik ada di sebelah kiri, tidak jauh dari situ. Itu ada makam dari Maulana Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro yang merupakan ayah dari Maulana Malik Ibrahim dan ayah dari Maulana Ishaq. Siapa itu Maulana Ishaq? Ayahnya Sunan Giri. Jadi ini Maulana Jumadil Kubro adalah merupakan sesepuh atau leluhur dari seluruh wali yang ada di Nusantara ini. Maulana Malik Ibrahim ini mukim dan menikah dengan putri Raja Campa, Kamboja sekarang. Maulana Malik Ibrahim dikatakan masuk ke Jawa pada tahun 1392 di daerah Gresik, tepatnya di desa Leran. Beliau dakwah mengajak masyarakat untuk mengenal Islam sambil menjadi tabib. Kemudian juga dengan menjual bahan kebutuhan pokok dan juga mendampingi masyarakat bertani. Yang kedua, yaitu putra dari Maulana Malik Ibrahim adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel nama aslinya adalah Raden Rahmat. Sunan Ampel masuk ke Indonesia pada tahun 1443. Bibinya yaitu Putri Campa yang diperistri oleh Sri Kertawijaya Raja Majapahit. Artinya Sunan Ampel adalah seorang keponakan dari Raja Majapahit saat itu. Karena hubungan yang dekat dengan Raja Majapahit, maka Sunan Ampel diberi kekuasaan atau diberi satu tanah di wilayah Ampel, Surabaya sekarang. Kemudian diberikan kebebasan juga untuk berkuasa di situ dan juga untuk mengembangkan Islam di situ. Ini adalah Raja Majapahit yang terakhir. Sunan Ampel menikah dengan Putri Adit Parituban. Dua putranya meneruskan jejaknya yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat juga menjadi anggota Wali Songo. Nah ini Ampel Denta yang tadi sudah saya katakan. Ampel Denta ini merupakan hadiah dari Raja Majapahit. Di Ampel Denta ini nanti menjadi pusat pendidikan atau pesantren yang melahirkan kader-kader wali, kader-kader penyebar Islam. Di antaranya juga yang menjadi anggota dari Wali Songo ini. Di antaranya adalah Sunan Giri dan Raden Patah. Sunan Ampel lah yang memperkenalkan istilah molimo. Apa itu molimo? Mo itu maksudnya moh. Moh itu enggak mau. Molimo yang pertama yaitu moh minum. Moh main. Yang kedua, yang ketiga moh madat. Yang keempat yaitu Momadun. Ini adalah ajaran Sunan Ampel yang artinya berhenti dari mau ngombe, berhenti dari mabuk-mabukan, mau main, berhenti dari main judi, mau madat, berhenti dari menggunakan apa-apa yang memabukkan. Sunan Ampel menggunakan simbol-simbol atau menggunakan istilah-istilah yang sangat dekat dengan masyarakat, yaitu istilah dari bahasa Jawa. Kemudian yang kedua, Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishaq. Maulana Ishaq yang tadi di awal kita bahas. Beliau dilahirkan di Blambangan. Dari Blambangan kemudian dilemparkan ke samudra, ke laut, maka beliau juga dikenal dengan Joko Samudra. Sunan Giri ini nyantri juga di pesantren Ampel, yaitu pesantren dari Sunan Ampel. Murid yang lain diantaranya adalah Daturi Bandang Minangkabau. Nah, Majapahit sangat segan dengan Giri Kedaton, yaitu dengan daerah Giri yang saat itu dikelola oleh Sunan Giri untuk mendidik santri-santrinya. Karena Majapahit segan kepada Sunan Giri, maka Giri Kedaton adalah merupakan semacam kerajaan
kecil yang berada di dalam kerajaan Majapahit. Sunan Giri juga dikenal sebagai panglima militer dan mufti, orang yang memberikan fatwa Kesultanan Demak. Ada banyak karya Sunan Giri, diantaranya yaitu Ilir-ilir, Cublak-cublak suang, Mau cepat pucung. Kamu kenal Ilir-ilir mungkin ya? Ilir-ilir, lir-ilir, tandure usumilir. Nah itu lagunya diantaranya. Kemudian yang keempat yaitu Sunan Bonang. Siapa Sunan Bonang itu? Sunan Bonang nama aslinya adalah Raden Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dari ibu Nyai Ageng Manila. Nyantrenya sama, yaitu di Ampel Lienta. Kemudian menetap di Bonang, daerah Lasem, Jawa Tengah sekarang. Dan pesantrennya sekarang masih ada, dikenal dengan pesantren Watu Layar. Dalam berdakwah, Sunan Giri mengambil jalur tasawuf salaf, yaitu tasawuf atau ajaran akhlak ulama soleh, ulama salaf yang mengedepankan akhlak dan juga mengedepankan olah hati, mengedepankan tentang memperbaiki akhlak-akhlak batin. Namun demikian, Sunan Bonang juga adalah seorang seniman yang membuat karya. Di antaranya instrumen bonang itu adalah buatan dari Sunan Bonang. Kalau pada gamelan sebelumnya, gamelan Hindu-Buddha tidak dikenal salah satu alat yang namanya bonang, maka pada gamelan Islam itu ada satu instrumen tambahan yang disebut dengan bonang. Kemudian tembang Tomboati, Suluk Wijil, dan banyak lagi karya-karya beliau. Beliau juga merupakan seorang dalang handal, guru dari Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga kalau bisa menjadi dalang, maka gurunya adalah Sunan Bonang. Yang kelima yaitu Sunan Kalijaga. Ini murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga adalah putra dari Arya Wilatikta, turunan Ronggolai. Siapa itu Arya Wilatikta? Arya Wilatikta itu adalah seorang adipati, seorang penguasa Tuban saat itu. Penguasa Tuban, Jawa Timur. Nah, Sunan Kalijaga ini nama aslinya adalah Raden Said. Kadang dikenal juga dengan Lokajaya, kadang dikenal juga dengan Pangeran Tuban, Syekh Abdurrahman, dan Syekh Malaya. Sunan Kalijaga juga pernah tinggal di Cirebon dan juga menjadi sahabat karib Sunan Gunung Jati. Sehingga di Cirebon itu ada desa Kalijaga. Itu ada yang mengatakan disitulah dulu Sunan Kalijaga sempat menetap. Beliau adalah wali yang usianya panjang sehingga mengalami 5 masa Majapahit, Demak, Cirebon, Banten hingga Kerajaan Pajang yang pernah kita bahas kemarin. Sunan Kalijaga merupakan seorang sunan yang sangat toleran terhadap budaya lokal. Budaya lokal yang pernah ada itu tidak dihancurkan tapi diambil dan digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai dan ajaran Islam seperti wayang misalnya. Kemudian juga lagu-lagu daerah. Dengan pendekatan seperti ini, maka banyak adipati atau para penguasa Hindu kemudian masuk Islam. Inilah Sunan Kalijaga. Di antara karyanya yaitu Sekaten, Grebek Mulut, Layang Kalimasodo, dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. Nah ini Sekatenan Grebek Maulud ini nanti akan kita bahas pada semester kedua, yaitu tentang tradisi-tradisi Islam yang ada di Nusantara. Kemudian yang keenam, dari Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Kalau yang sudah kita bahas tadi itu berdomisili di Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka Syekh Syarif Hidayatullah ini tinggalnya di Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Syekh Syarif Hidayatullah ayahnya adalah Syarif Abdullah Maulana Huda dari Mesir. Nah, sedangkan ibunya adalah Nyai Rara Santrang. Siapa Nyai Rara Santrang itu? Putri Raden Pamanah Rasa. Siapa Raden Pamanah Rasa? Raden Pamanah Rasa itu adalah Prabu Siliwangi, yaitu penguasa Jawa Barat, ya, penguasa Jawa Barat Pajajaran yang besar saat itu dan sangat disegani. Gaya dakwah Sunan Gunung Jati ini adalah lugas dengan kecenderungan Timur Tengah, meskipun tetap mengandalkan
tradisi-tradisi lokal, digunakan tradisi lokal untuk menyebarkan Islam. Sunan Gunung Jati adalah pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten sekaligus. Dimakamkan di wilayah Gunung Sembung, Gunung Jati, Cirebon. Yang ketujuh yaitu Sunan Derajat, putra dari Sunan Ampel. Nama lainnya atau nama aslinya Raden Kosim, kadang dikenal juga dengan Raden Saifuddin. Pesantren yang beliau asuh disebut dengan Pesantren Padepokan Santri Dalam Duur yang ada di Lamongan, Jawa Timur. Beliau sama seperti wali yang lain yaitu mengadaptasi cara kesenian lokal. Ada banyak karya, diantaranya adalah karya Suluk Petuah karya beliau. Berilah tongkat pada si buta, beri makan pada yang lapar, beri pakaian pada yang telanjang. Ini adalah salah satu ajaran dari Sunan Derajat yang punya arti kurang lebih beri tongkat kepada yang buta, maksudnya orang yang tidak tahu, yang belum punya ilmu, ajarilah. Beri makan kepada yang lapar, para duafa, orang-orang yang lemah, itu harus kita bela. Beri pakaian pada yang telanjang, itu artinya orang-orang yang akhlaknya masih buruk, yang akhlaknya masih kurang baik, maka hendaklah diperbaiki akhlaknya dengan memberikan baju, yaitu baju Islam kepadanya. Yang kedelapan, yaitu Sunan Kudus atau yang dikenal dengan Syekh Ja'far Shadiq. Ayahnya adalah Sunan Ngudung, ibunya adalah putri Sunan Ampel, yaitu Syarifah. Sunan Kudus juga dikenal sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak. Gaya dakwah Sunan Kudus memanfaatkan simbol Hindu-Buddha. Kita lihat Menara Kudus yang dibangun oleh Sunan Kudus itu sangat mirip dengan candi-candi Hindu. Begitu juga Sunan Kudus menggunakan sapi, menghormati sapi yang merupakan hewan suci di budaya atau ajaran Hindu. Nah, bisa kalian baca di sini. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-9 yaitu Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dari putri dari ibu Dewi Saroh. Siapa Dewi Saroh itu? Adiknya Sunan Giri. Kalian bisa lihat di sini amat erat hubungan keluarga antara para wali. Nah, nama Muria ini diambil dari tempat dakwah terakhirnya yaitu di lereng Gunung Muria. Siapa nama asli Sunan Muria? Yaitu Raden Umar Said sebenarnya. Namanya Raden Umar Said, ya, tapi disebut Sunan Muria karena tempat dakwah terakhirnya ada di Gunung Muria. Karya-karyanya diantaranya Tembang Sinom, Tembang Kinanti. Sunan Muria juga berdakwah dengan mengajarkan masyarakat bertani, berdagang, melaut, dan memberikan pendidikan atau memberikan pengayuhan kepada masyarakat-masyarakat desa. Inilah 9 wali yang ada di Jawa dan pengaruhnya hingga keluar Jawa, bahkan hingga ke pelosok Nusantara yang sangat berjasa dalam menyebarkan Islam masa-masa awal di Nusantara. Nah, dari sini bisa kalian pahami dan kalian bisa kembali lihat videonya. Kalian juga bisa bandingkan dengan sumber-sumber lain yang bisa kalian ambil dan baca, baik dari buku pelajaran maupun dari internet. Sekian untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.